Salam dan bahagia bagi kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bersama saya, Dermawan Sitanggang. Tujuan topik Merdeka Mengajar. Adapun tujuan dari topik Merdeka Mengajar yang akan kita bahas kali ini adalah: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita wajib dan harus mengenali dan memahami diri kita terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik adalah: 1. Menjadi manusia yang merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kedua, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketiga, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. 4. Menjadi pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Modul 2, mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar, pastinya ada perbedaan. Untuk itu kita harus bisa memahami dan memaknai apa sebenarnya mendidik dan mengajar itu. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Yang keempat, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Yang kelima, pendidik sebaiknya memiliki sistem omang, di antaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini, pendidik bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Seorang guru harus mampu mengadopsi asas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan. Kebudayaan bangsa tidak akan tertinggal. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, guru memberikan pembelajaran bermakna untuk siswa. Kedua, pendidik menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Ketiga, fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya.
Demikian paparan saya mengenai topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.